Swastiastu, Om Mano Badra Pratau Yatu Swata, semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Yang dihormati Tanya Ijro Mangku, Saudara Sami, Ani Sampun Maraga Suci, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, misalnya Bapak Kasiura, Bapak Kasih Pendidikan, Pak Korlu, Pak Korwas, sementara di tiap penyuluh agama, ASDAT, P3K, Prabowo Bakti, YFUJT, pengawas Arang Sami, dan yang terakhir P3K dan Bu Suwarning yang sudah pernah bakti yang saya hormati. Terima kasih. Pada pagi hari ini spesial, saya dapat jadwal, tidak tahu ya jadwal kerja dapat hasil. Jadi topiknya kerja dapat hasil. Jadi setiap yang dilahirkan di dunia ini tentu dalam kelangsungan kehidupannya harus melaksanakan kerja. Kalau tidak bekerja, tidak akan dapat hasil dan tidak mampu melaksanakan kelangsungan hidup ini. Kita punya anak, kita punya istri, ataupun kita punya saudara bagi yang sudah berumah tangga. Bahkan adik-adik yang belum mungkin harus juga mencari nafkah dalam melangsungkan kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam proses kerja tentu kerja berlandaskan dharma. Dalam Bhagavad Gita di bab 3 di Adhyaya 10 juga dijelaskan bagaimana Desa Nyawidi itu menciptakan dunia ini melalui kerja. Kemudian berkembang menjadi Hamaduk. Kerja yang dilakukan kita seharusnya dilandasi dengan cinta kasih dan tulus ikhlas. Di Rigveda 4:33-11 juga dijelaskan di sana, Narti Sratyasya Sakyaya Dewa. Ide Sanyang Widiwasa sangat mencintai umatnya yang mau bekerja keras. Kita di Kementerian Agama coba lihat baru masuk, kayaknya di tahap itu dipajang di menghadap ke sebelah barat. Kerja cerdas, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Nah, itu penting sekali bagi kita. Saya selalu lihat ketika naik, kita bekerja secara keras. Bukan dalam arti Bapak Ibu, karena kondisi badan kita kan beda. Tidak seperti robot. Maksud saya kerja keras itu bukan kerja keras sekali gitu. Kita kerja keras sesuaikan dengan kondisi gitu. Jangan sampai siang malam. Saya punya teman, siang malam kerja, pagi kerja, siang malam kerja, besoknya lagi apa? Dari punya uang 100 juta, punya uang 200, sampai punya uang 1 miliar. Setelah itu dia meninggal. Tidak menikmati hasil kerjaan, tidak mati. Yang menikmati siapa? Cucunya dan anaknya gitu. Oleh karena itu, mari dalam tatanan kerja keras, kita di Kementerian Agama, kerja harus kita lakukan sekuat yang kita miliki. Tenaga kita harus apa? Ada vitamin. Sekarang banyak teman-teman ada yang membawa minuman sakit temer ya. Itu adalah apa? Untuk ada supli vitamin. Kerja cerdas satunya apa? Kita pakai IQ, pikiran. Tidak sembarangan kita bekerja. Dari awal kita berpikir apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Sesuai dengan tupoksi masing-masing itu. Pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Setelah itu, apa? Kerja ikhlas. Kita lakukan secara ikhlas. Tulus ikhlas tanpa pamrih. Karena kerja yang dilakukan secara tulus ikhlas, pasti sudah dipikirkan akan baik-baik. Tidak akan mungkin mendapatkan hasil. Dan terakhir adalah kerja tuntas. Jadi, dari kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerjanya tuntas. Saya kutip tadi, arahan dari Bapak Kepala Kantor, proses yang panjang betul. Pengabdian yang panjang pada P3K Prabowo Bakti sudah beberapa tahun mengabdi dengan sabar. Sekarang hasilnya apa? Nah, sudah diangkat itu. Coba Anda sabar. Ada teman-teman di sini ada yang apa? Loncat ke instansi lain karena tidak sabar gitu. Saya kemarin ketemu ada penyuluh non PNS, itu sebenarnya sudah lama mengabdi. Akhirnya pergi dia. Karena zaman saya dulu ada aturan gitu. Yang SPD tidak boleh pujulo gitu. Dan kerja di instansi lain harus milih gitu. Beliau keluar. Saya menyesal kali Pak. Ternyata teman-teman saya sekarang banyak yang mengangkat. Saya lepas menjadi penyuluh non PNS karena dipilih. Diberikan pilihan. Mau di sini apa di tempat lain gitu.
Dia bekerja, pernah mati cengkeh, pernah jadi buruh. Hanya oleh karena itu, konsep kita bekerja, mari kita kerja berdasarkan dharma. Saya pada hari ini ingin sharing aja berbagai ilmu dan saling mengingatkan, karena semua yang kita lakukan adalah suatu imbalan bagi kita. Dan kerja ini yang dilakukan secara ikhlas, tentu maknanya juga pasti akan hasilnya ikhlas gitu. Tanpa pemberi berjalan seperti biasa. Saya sebentar habis ini langsung rekaman renungan Dharma. Kemudian persiapan buat materi hari Kamis sudah religi pagi sama Bu Irma. Terus kita lakukan. Teman-teman penyuluh saya yakin luar biasa. Hanya kemarin ada teman-teman di P3K banyak yang menanyakan luar biasa. Termasuk dari Bapak Kadis Kominfo. Saya dapat ketemu luar biasa. Belum nanti kerjasama Nirwasita Gatari, kemudian Instagram. Saya dapat suatu nilai bagus. Saya sering ketemu pejabat, ternyata Kementerian Agama, saya setuju dengan Pak Kepala, karena kita menuju zona inklusivitas, wilayah bebas dari korupsi, sedang kita lakukan, giat-giatnya kita lakukan. Seluruh stakeholder, kalau kita bekerja dengan baik, sesuai dengan tupoksi dengan baik, saya yakin semua akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kerja dapat hasil, mari kita bekerja sesuai dengan sudharma kita masing-masing. Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Soal hasil, bagaimana hasil kita baik atau buruk, kita lah yang menentukan. Pekerjaan kita lah yang menentukan. Kalau kita mau ke jalan yang baik, hasil yang baik, mari kita bekerja yang baik di jalur kita masing-masing. Kalau kita mengharapkan hasil yang buruk, silakan Bapak Ibu. Tapi kita berharap, mari kita selalu bekerja di jalan yang dharma, sehingga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Sati Sati Sati. Terima kasih.